selamat ulang tahun Gereja Baptis Pertama Bandung. Hari ini teman-teman yang onsite mengikuti sekolah minggu spesial. Terima kasih buat teman-teman yang datang. Selamat bersukacita. Selamat datang di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk kelas Pratama dan Madya. Untuk teman-teman yang pertama kali mengikuti sekolah minggu ini, mari bergabung bersama kami di kelas sekolah minggu dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar. Mari kita memulai sekolah minggu hari dengan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, sekarang juga kami akan memulai sekolah minggu kami ya Tuhan, dan juga berkati kami di rumah maupun yang ada di gereja ya Tuhan. Berikan kami kesehatan dan juga perlindungan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan berdiri teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah
kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar sini. Sambil menunggu, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanmu pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun kami masih mengikuti dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang terus akan bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kiranya kami senantiasa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema pelajaran kita hari ini adalah berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Kita baca sama-sama ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wow, adik-adik, mengerikan sekali ya pembacaan kita hari ini. Tapi ada nggak sih di antara adik-adik yang tahu apa sih artinya tentang pembacaan kita hari ini, firman Tuhan yang sudah kita baca? Ada yang tahu kira-kira ceritanya tentang apa ya? Benar banget, sesuai dengan judulnya, penghakiman terakhir. Yes, ini adalah tentang kehidupan yang di akhir zaman, ya, kehidupan di akhir zaman. Nah, adik-adik, di ayat 31 sampai 33 di situ dikatakan bahwa ada beberapa hal yang akan yang perlu kita ketahui, bahwa yang disebut di sini adalah anak manusia. Siapakah dia? Yes, dia adalah Yesus sendiri, menunjukkan bahwa Yesus adalah hakim pada akhir zaman. Jadi nih, kalau sudah akhir zaman nanti, dunia kiamat nih, hakimnya itu adalah Yesus sendiri. Nah, Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman, menunjukkan bahwa ia juga adalah Allah sendiri. Ya, Yesus sebagai hakim dan dia juga sebagai Allah sendiri. Nah, yang kedua dari ayat 31 sampai 33 ini yang kita pelajari adalah yang dihakimi itu adalah semua bangsa. Ya, jadi Yesus sebagai hakim dan yang dihakimi itu adalah semua bangsa, semua orang. Ya, semua orang. Yesus itu tidak hanya menghakimi orang yang Kristen saja loh. Bahkan juga Yesus tidak menghakimi orang Israel saja, orang Yahudi saja. Tidak, tetapi semua orang dari bangsa yang berbeda, dari agama apapun itu juga dihakimi oleh Yesus. Dan yang ketiga yang kita perlu tahu juga adalah seluruh umat manusia yang dihakimi itu, semua orang yang ada di dunia ini yang dihakimi oleh Yesus itu dibagi menjadi dua grup
besar ya. Jadi 2 grup saja nih dibaginya. Nah, di dalam pembacaan kita diumpamakan sebagai kelompok domba dan kelompok kambing. Dikatakan tadi di pembacaan kita nih bahwa lalu semua bangsa, ya dikatakan tadi bahwa semua bangsa, bukan sebagian, bukan yang orang-orang Kristen aja, orang-orang yang rajin ke gereja aja, tidak, tetapi yang rajin juga, yang tidak rajin juga, yang bahkan kadang-kadang rajin ke gereja, itu juga akan dihakimi oleh Yesus. Nah, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Nyanyi di sini adalah Yesus sendiri, dan Ia, yaitu Yesus, akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dengan kambing. Nah, itu sebagai perumpamaan ya. Yesus sebagai gembala, dan orang yang pengikut Yesus adalah domba, dan orang yang tidak mengikut Yesus adalah diumpamakan sebagai kelompok kambing. Nah, domba itu berarti adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sedangkan yang artinya juga domba ini menunjukkan kepada orang Kristen yang sejati, ya, karena setiap orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan sebagai orang benar oleh Allah, dan karena itu mereka disebut sebagai orang benar. Bukan berarti kita yang menganggap diri kita benar, tetapi Tuhan yang menganggap kita sebagai orang benar, orang yang dipilih dan dibenarkan. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang diumpamakan sebagai kambing, yaitu orang-orang yang terkutuk. Kalau tadi domba adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang diberkati. Sekarang adalah kambing adalah orang-orang yang terkutuk. Ini jelas menunjukkan kepada orang-orang yang tidak Kristen, orang-orang non-Kristen atau orang yang Kristen KTP saja. Jadi di akhir zaman nanti itu dikelompokkan ke dalam 2 grup, orang benar dan orang-orang yang terkutuk. Nah, perhatikan ya adik-adik ya, bahwa hanya ada 2 grup, orang benar dan orang yang terkutuk. Bukan orang yang setengah Kristen loh ya, bukan orang-orang yang kadang-kadang saja Kristen, tidak, atau udah mau Natal nih rajin ke gereja, enggak ya, tetapi benar-benar dari hidupnya dia benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa dikelompokkan ke dalam dua kelompok saja? Karena tempatnya hanya 2, yaitu di surga dan di neraka. Kira-kira adik-adik mau masuk yang mana nih? Pastinya kita pengennya yang di surga. Oke? Nah, di ayat 34 sampai 40 dikatakan di sini ada lagi nih pengelompokan, yaitu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, berada di sebelah kanan mendapatkan sambutan dan pahala yang luar biasa dari sang raja, yaitu Yesus sendiri. Sedangkan yang ada di sebelah kiri adalah orang-orang yang terkutuk yang pastinya masuk ke dalam neraka. Tetapi di sini kan ada tadi nih ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Ada yang ketika lapar kita memberi makan, haus memberi minum, ketika nggak punya pakaian dikasih pakaian. Bukan berarti perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan yang penting baik itu yang bisa memberikan kita keselamatan, melainkan adalah iman kita dan percayanya kita kepada Tuhan, mengaku Dia bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat, itu yang akan menyelamatkan kita. Bukan perbuatan baik kita ya adik-adik ya, bukan itu yang menyelamatkan kita. Nah, kemudian siapa sih yang dimaksud di sini sebagai saudara yang paling hina? Ayo, siapa ya kira-kira? Mereka itu adalah yang dimaksud di sini adalah para pengikut Yesus. Bukan berarti adik-adik ya kalau kita mengikut Yesus kita sudah hidupnya enak-enak, hidupnya nggak akan sedih-sedih, tidak. Tetapi mengikut Yesus sangat banyak tantangannya. Ada orang-orang yang mengikut Yesus itu justru ditolak oleh keluarganya. Ada juga ketika mengikut Yesus justru dia
dimusuhin, atau bahkan dia dijauhin, bahkan nyawa taruhannya ketika mereka mau mengikut Yesus, bahkan percaya kepada Yesus. Nah, jadi adik-adik dikatakan di sini bahwa saudaraku, atau Yesus bilang bahwa saudara-saudara aku yang sama-sama percaya kepada Yesus, yang paling hina sekalipun, itulah yang dikatakan di sini sebagai saudara yang paling hina, yaitu para pengikut Yesus. Jenis perbuatan baik yang disebutkan di sini menyeretkan bahwa orang yang menerima pertolongan merupakan orang-orang yang dianggap hina oleh dunia, tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman, pakaian, bahkan di sini ditunjukkan benar-benar miskin, ya, tidak memiliki apa-apa, ya, tidak ada kerabat. Artinya mereka nggak merasa aman, ya kan? Mereka menjadi miskin dan sangat menderita, tetapi juga mereka menjadi orang asing, tidak memiliki keluarga, jadi mereka tidak merasa aman. Di ayat 41 sampai 46, ya, dalam banyak hal bagian inilah menjadi kebalikan. Yang satu disambut dan yang satu disuruh pergi, diusir, ya kan? Ingat tadi dikatakan bahwa yang di sebelah kanan nih, yang di sebelah kanan itu mari, ya kan, dikatakan mari, masuklah. Sedangkan yang di sebelah kiri dikatakan enyahlah. Artinya dia diusir, nggak boleh ada di situ. Nah, yang satu diberkati, ya kan, disambut dan diberkati. Kemudian diusir dan dikutuk. Kira-kira adik-adik mau yang mana nih? Mau disambut dan diberkati atau diusir dan dikutuk lagi? Nah, yang satu menerima warisan kerajaan Allah, ya, rumah kita yang kekal itu bersama dengan Yesus di kerajaan surga, atau mau dihukum di dalam panasnya api neraka. Nah, ayo, mau yang mana adik-adik? Yang satu peduli pada orang yang hina, dan yang satu lagi tidak peduli sama sekali. Kelihatan banget ya adik-adik ya, bagaimana Tuhan benar-benar memisahkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, yang perlu kita ingat lagi di ayat 41 sampai 46 ini adalah dosa yang dilakukan. Banyak orang yang mengira bahwa yang disebut dosa itu kalau mencuri, membunuh, tetapi yang disebut dosa di sini juga adalah gagal melakukan kebaikan, ya. Jumlah kebaikan berapa sih kalau kita hitung-hitung ya? Kebaikan yang kita lakukan berapa banyak dari kegagalan kita melakukan kebaikan? Kira-kira adik-adik bisa nggak? Hari ini kebaikan apa aja yang kita lakukan? Mungkin kita bisa hitung, oh aku bangun pagi terus berdoa, aku bantu mama papa, aku berdoa, aku pergi ke gereja, aku tidak bohong, tidak jahil kepada adik. Tapi kalau dibandingkan dengan kegagalan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak kebaikan kah? Atau justru kegagalan yang kita lakukan? Biasanya yang lebih banyak kita lakukan adalah dosa atau gagal melakukan kebaikan. Nah, itu juga disebut dosa, ya, tidak tepat sasaran. Artinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu namanya dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai kehendak Tuhan itu disebut dosa. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita diingatkan lagi bahwa kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh santai dalam melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang. Ayo adik-adik, kita ingatkan lagi nih kepada mungkin ada orang tua kita, teman kita yang belum percaya kepada Yesus. Ayo sampaikan Injil kepada mereka, sampaikan kabar baik kepada mereka, supaya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita bersama-sama mereka di dalam kerajaan surga. Kita tidak di dalam neraka dan kita duduk di sebelah kanan Tuhan Allah. Senang banget gak sih adik-adik kalau nanti nih kita sudah tidak ada di dunia, kita tinggal di surga bersama Yesus, duduk di sebelah kanannya, kita bisa cerita banyak kepada Yesus. Tidak ada tangisan, tidak ada derita lagi di kerajaan surga.
Nah, mulai hari ini kabarkan Injil melalui perbuatan baik kita. Tapi ingat adik-adik, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik itu adalah sebagai bukti kita menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Siap adik-adik untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Siap. Yuk adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 40b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk terus melakukan kebaikan kepada orang lain sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami mau memberitakan Injil melalui kehidupan kami, melalui perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu depan. Dadah. Sampai di sini sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dah.